Halo keluarga Indonesia, senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, bicara tentang milenial rasanya sudah tidak asing ya di telinga kita semua ya. Tapi kalau bicara tentang milenial, biasanya kita tuh identik dengan anak muda, anak-anak yang punya banyak kegiatan. Tapi ternyata milenial ini juga identik dengan mama-mama muda. Mereka biasanya punya karakteristik yang unik, yaitu punya pola asuh yang dekat dengan teknologi dan juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita akan bahas di Kumpul Keluarga hari ini bersama psikolog kita, Mbak Ayu Sutomo. Hai, Halo, Dika, apa Mbak kabar? Ayu. Baik, alhamdulillah. Ini salah satu mama milenial bukan? Kita Mama ya, milenial. aduh senang banget. Nah, ini kita bahas nih Mbak Ayu tentang mama milenial. Biasanya kalau milenial tuh kita lihat anak-anak muda, remaja yang punya hasrat tinggi untuk melakukan banyak hal. Tapi ternyata kalau dilihat secara demografi kita juga masuk ke dalam kaum milenial, tapi perannya sudah ibu gitu ya, perannya sebagai orang tua. Apa sih yang membedakan sebenarnya mama milenial dengan mama mungkin yang di generasi sebelumnya? Iya. Kalau sekarang generasi milenial kebanyakan mungkin ya nggak semua, tapi sudah banyak yang sudah memang benar yang Dika bilang tadi, masuk ke posisinya itu udah jadi ibu-ibu, Iya. kemudian ibu-ibu muda. Nah, kalau yang remaja-remaja biasanya sekarang udah geser ke generasi Z gitu kan. Memang rata-rata kita udah di generasi milenial Iya. nih. Kalau kemudian bedanya apa sih sebetulnya sama ibu-ibu dengan angkatan sebelumnya gitu kan ya. Milenial itu salah satu kekhasannya adalah memang sangat dekat dengan teknologi sehingga kaya sekali akan informasi yang baru gitu kan. Sangat-sangat up to date. Kemudian kalau kaitannya dengan pengasuhan, dengan peran sebagai ibu, karena mudahnya akses informasi dan dekatnya dengan teknologi, maka dia punya beragam informasi yang cukup kaya terkait dengan pengasuhan dan parenting. Yang sebetulnya itu kayak bermata dua gitu. Kalau misalnya bisa dikelola dan kemudian digunakannya dengan baik, itu akan efektif terhadap proses pengasuhan kepada buah hati. Tapi kadang-kadang ada istilah kan yang namanya too much information, kemudian jadinya flooding gitu, atau ini kayak sering terjadi ya, tenggelam, Mbak, ya? kebanjiran sama informasi dan pada Betul. akhirnya tenggelam dengan informasi sampai nggak bisa memilah mana sih yang benar, mana sih yang salah. Nah, itu kadang-kala yang seringkali membuat ibu-ibu millennials ini menjadi bingung, ini yang benar yang mana ya, yang salah yang mana ya, gitu sebenarnya. Itu dia tuh tadi. Nah, bagaimana sih mama milenial ini yang haus akan informasi, apalagi lewat dunia maya, bisa istilahnya memfilter gitu, mana yang cocok untuk dirinya dan anaknya. Nah, memang banyaknya informasi yang kemudian dapat mudah diakses oleh ibu milenials atau orang tua milenials itu sebetulnya idealnya harus diiringi oleh kemampuan untuk berpikir kritis dari si orang tua milenials ini, sehingga tidak mudah untuk kemudian memasukkan semua informasi, mencobakan semua informasi tanpa kemudian mereview terlebih dahulu ini sebetulnya cocok atau enggak dengan saya gitu kan. Nah, kalau kemudian berbicara mengenai kemampuan untuk berpikir kritis itu kan harusnya dilatih dan diolah gitu. Jadi tidak mudah untuk menerima semua informasi kemudian langsung diterapkan, tapi berhenti sejenak untuk reviewing. Ini benar atau enggak? Ini sesuai atau enggak? Kemudian ini dasarnya siapa yang berbicara? Ini ada dasar ilmiahnya atau tidak gitu. Nah, hal-hal seperti itu memang harus dibarengi juga dengan banyaknya informasi yang didapat oleh orang tua milenials yang memang salah satu ciri khasnya itu banyak informasi. Kalau misalnya kemudian nggak dibarengi oleh kemampuan berpikir kritis atau kebiasaan untuk mengkritisi semua informasi yang masuk, kan jadi agak akan repot dan berbahaya gitu kan ya. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya bisa dikatakan milenial itu memang dekat dengan teknologi, harus mengikuti perkembangan zaman, tapi harus ada juga sisi kritis yang bisa memfilter semua itu kan, Mbak Ayu? Bener. Jadi nggak semuanya dilahap gitu kan, harus dilihat juga sumbernya dari mana, kemudian literaturnya apa, benar atau enggak gitu kan, nggak semua informasi kemudian ditangkap gitu. Nah, itu yang memang harus mengiringi gitu, Dika. Tapi bagaimana kalau misalkan mungkin mama milenial tapi punya pasangan yang masih konvensional berpikirnya, walaupun mungkin dari misalnya rentang usianya berbeda jauh dengan pasangan. Ini bagaimana harus menghadapinya? Harusnya ada relasi yang baik untuk kemudian membina komunikasi tersebut. Nah, repot kalau misal ternyata memang yang satunya tuh jaraknya jauh banget. Mungkin di berbagai aspek itu sama, makanya bisa menikah dan menjadi pasangan gitu kan. Tapi ada hal-hal tertentu, misalnya pengasuhan yang akhirnya jauh berbeda gitu. Nah, kalau misal kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu baik dan sesuai dengan zamannya, atau value yang kita pegang lebih realistis dan lebih sesuai dengan saat ini dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh pasangan, nggak ada salahnya untuk kemudian menyampaikan. Cuma harus hati-hati dalam menyampaikannya gitu kan. Mungkin harus
tahu tipe pasangannya itu model yang cara menyampaikan paling baiknya itu seperti apa. Bisa juga menjadi konvensional itu bukan karena emang dia emang konvensional, tapi karena emang dia nggak tahu informasi terbarunya seperti apa. Mungkin kan pasangannya sibuk dengan pekerjaan yang tidak bersangkutan sama sekali dengan pengasuhan. Pada akhirnya kan paparan informasi terkait pengasuhan terkini akhirnya jadi sangat terbatas. Nah, ngobrol lah di situ, diberikan informasi-informasi baru untuk bisa menjadi insight. Itu dia. Jadi memang harus saling berkomunikasi yang baik dan juga yang penting tadi punya berpikir kritis tadi ya Mbak Ayu ya. Oke, nanti kita coba bicara, kita ngobrol sama salah satu mama milenial yang kita undang di Kumpul Keluarga lewat online. Tapi setelah jeda berikut ya Mbak Ayu ya. Oke, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.